Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore adik-adik semua. Alhamdulillah, untuk video kali ini kita akan membahas tentang diskonto ya. Setelah pekan lalu kita telah membahas bunga tunggal ya. Oke. Jadi sebelumnya saya ingatkan kembali ya, sebelum menonton video ini silahkan nonton video yang membahas tentang bunga tunggal ya. Oke. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang bunga tunggal ya. Saya ingatkan kembali bahwa bunga tunggal itu adalah bunga yang timbul pada setiap akhir jangka waktu tertentu yang tidak mempengaruhi besarnya modal atau besarnya modal tetap. Ya, jadi ini bunga tunggal dibayar pada akhir jangka waktu yang telah ditentukan, ya. Itu. Nah, kemudian diskonto. Nah, bedanya bunga tunggal dengan diskonto, ya. Kalau diskonto, ya, bunga yang dibayarkan oleh peminjam saat menerima pinjaman. Ya, itu kalau diskonto. Nah, jadi bedanya dengan bunga ya. Kalau bunga diskonto ini langsung dibayarkan di awal. Sehingga uang pinjaman yang kita dapatkan sudah terpotong dengan bunga diskonto tersebut. Nah, proses perhitungan diskonto itu menggunakan sistem bunga tunggal ya. Masih ingat yang kemarin kita pelajari? Sehingga untuk menghitung besarnya diskonto hampir sama dengan perhitungan besarnya bunga tunggal jika besarnya pinjaman dan persen diskonto diketahui ya. Oke. Besarnya nilai pinjaman pada sistem diskonto nilainya sama dengan modal yang harus dibayar saat jatuh tempo. Nah, ini kita langsung saja masuk ke contoh ya, biar lebih mengerti. Oke. Jadi misalkan seorang meminjam 100.000. Nah, dengan menggunakan diskonto 2% tiap bulan. Nah, ada 100.000 dipinjam dengan sistem diskonto 2% tiap bulan ya. Oke. Maka diskontonya itu sama dengan 2% dikali 100.000 tiap bulan sama dengan 2.000. Berarti diskonto untuk tiap bulan itu adalah 2.000. Nah, jika pinjaman akan dikembalikan 1 bulan ya. Jika pinjaman akan dikembalikan 1 bulan yang akan datang, maka di awal pinjaman orang tersebut hanya menerima 98.000. Nah, itu bedanya dia. Jadi yang 2.000 tadi ya, hasil perhitungan diskonto 2.000 tadi itu dikurangi dengan jumlah uang yang akan dipinjam, dikurang memang. Jadi 100.000 dikurang 2.000, 98.000. Nah, ini 98.000 inilah yang akan diterima oleh si peminjam di awal pinjaman. Tapi setelah 1 bulan ya, yang akan datang, ia harus membayar 100.000. Nah, itu maksudnya dibayar di awal. Nah, beda kalau bunga tunggal. Kalau bunga tunggal itu di akhir jangka waktu baru dibayar bunganya. Sedangkan kalau diskonto itu di awal. Dibayar memang, dipotong memang. Ya. Nah, sama dengan yang tadi. Dia sebenarnya ceritanya mau meminjam 100.000. Tapi karena ada diskontonya tiap bulan 2.000, maka yang dia terima itu adalah 98.000. Gitu. Dan 1 bulan yang akan datang ia harus membayar 100.000 ya. Begitu. Nah, jika pinjaman akan dikembalikan 3 bulan yang akan datang, tadi kan 1 bulan.
Nah, misalkan jika pinjaman ini akan dikembalikan 3 bulan yang akan datang, maka di awal pinjaman orang tersebut hanya menerima 100.000. Tadi kan tiap bulan 2.000, berarti 3 bulan itu dikali 2.000, 6.000 kan? Berarti 100.000 dikurang 6.000, hanya menerima 94.000. Jadi dia bayar memang, dia potong memang itu diskontonya di awal peminjaman, sehingga pada 3 bulan yang akan datang ia harus membayar sebesar 100.000. Begitu ya. Kalau bunga tunggal kemarin misalkan 100.000 dia pinjam, kemudian bunganya tiap bulan 2.000, setelah 3 bulan itu kan 6.000. Nah, di akhir jangka waktu itu berarti 100 ditambah 6.000. Nah, 106.000. 106.000 itulah yang akan dikembalikan. Itu kalau bunga tunggal. Tapi kalau diskonto, sekali lagi itu yang 6.000 tadi itu dibayar, dipotong di awal peminjaman. Nah, begitu ya. Nah, sekarang dalam kasus di atas, bagaimanakah jika pinjaman akan dikembalikan 50 bulan yang akan datang? Apa yang terjadi? Nah, ya, coba diberikan komentarnya di video saya ya. Kira-kira apa yang terjadi kalau misalkan pinjaman yang 100.000 tadi dikembalikan 50 bulan yang akan datang? Nah, kira-kira apa yang terjadi ya? Ini di skip, kemudian dikerjakan dan dikirim di kolom komentar ya. Oke. Nah, sekarang kita masuk di rumus ya. Rumus 1, jika pinjaman sebesar M dengan diskonto per persen per bulan dan akan dikembalikan setelah N bulan ya, maka rumus diskonto itu adalah besarnya modal pinjaman dikali dengan suku bunga ya, dikali dengan suku bunga, kemudian dikali dengan N bulan ya, dikali dengan N bulan ya. Oke, jadi ini P persen ya. Oke, M dikali P persen dikali N ya, itu rumus diskonto ya. Dengan besarnya modal yang diterima di awal pinjaman, jadi ini besarnya modal yang diterima itu adalah modal ya, modal pinjaman dikurang dengan diskonto. Nah, jadi besarnya pinjaman yang diterima di awal itu sama dengan besarnya modal yang akan dipinjam dikurang dengan diskonto. Nah, begitu ya, itu rumus pertama. Nah, rumus tersebut juga berlaku untuk diskonto per persen per tahun dan akan dikembalikan setelah tahun, tahun ya. Nah, tadi kan Tadi kan adalah pinjaman M dengan diskonto per bulan dan akan dikembalikan setelah N bulan ya. Oke. Nah, kalau di sini rumus di atas berlaku juga untuk diskonto per persen per tahun dan akan dikembalikan setelah T tahun ya. Nah, gitu. Jadi ini T, kita ambil T ya. Setelah T bulan ya, jadi rumusnya T di sini. Jika pinjaman M, saya ulang sekali lagi, jika pinjaman M dengan diskonto P persen per bulan akan dikembalikan setelah T bulan, maka diskonto D ya itu sama dengan M dikali P persen per tahun ya. P persen dikali T ya. Itu T itulah banyaknya bulan ya. Oke, besarnya modal yang diterima di awal pinjaman adalah M dikurang D ya. Nah, sekarang rumus di atas berlaku juga untuk diskonto P persen per tahun dan akan dikembalikan setelah T tahun. Jadi kalau misalkan T persen per tahun ya, sama ya, T persen per tahun akan dikembalikan T tahun juga, maka memiliki nilai rumus yang sama ya. Kalau bulan akan dikembalikan T bulan ya.
Ya, dia menggunakan rumus yang sama. Nah, selanjutnya rumus yang kedua, ya, nilai diskonto untuk besarnya pinjaman M dengan suku bunga persen per tahun, ya. Nah, jika dia suku bunganya persen per tahun, akan dibayarkan T tahun yang akan datang, ya. Persen per tahun, T tahun juga, maka dia menggunakan rumus yang ini, ya. Kemudian, jika suku bunganya persen per tahun dan akan dibayarkan T bulan, maka dia menggunakan rumus diskonto yang kedua. Ya. Nah, kemudian jika suku bunganya persen per tahun dan akan dibayar T hari yang akan datang, maka dia menggunakan diskonto rumus yang ini. Ya, begitu ya. Nah, sekarang kita masuk di contoh. Nah, pinjaman sebesar 2 juta dengan sistem diskonto 3% per bulan dan akan dikembalikan setelah 5 bulan. Nah, tentukan nilai diskonto dan modal yang diterima peminjam, modal awal ya. Nah, seperti biasa diketahui apa? Yaitu M-nya. Ya, M-nya atau modal pinjaman itu adalah 2 juta. Kemudian, suku bunganya 3% per bulan dan akan dikembalikan T 5 bulan. Ditanyakan apa? Ditanyakan adalah diskonto dan modal yang diterima atau MT, ya. Kemudian penyelesaiannya, rumus yang digunakan adalah rumus pertama, sebab suku bunganya P dalam bulan dan T juga dalam bulan, ya. Begitu. Nah, diskonto itu sama dengan M dikali, ya, M dikali P persen, ya, dikali T, ya. M-nya adalah 2 juta, P-nya 3% dikali 5. Itu hasilnya 300.000, ya. Kemudian modal yang diterima. Modal yang diterima di awal itu, ya, ingat diskontonya 300.000 untuk 5 bulan yang akan datang. Berarti M dikurang D, ya. Berarti 2 juta, ya, yang rencana kita pinjam 2 juta dikurang dengan diskonto 300.000, yaitu 1.700.000. Jadi itu nanti yang akan diterima di awal. Tetapi 5 bulan yang akan datang dia harus membayar sebesar 2 juta. Seperti itu sistemnya, ya. Oke. Nah, misalkan lagi contoh kedua. Nah, misalkan contoh kedua, pinjaman sebesar 5 juta dengan sistem diskonto 18% per tahun, ya, dan akan dikembalikan setelah 9 bulan. Nah, perhatikan di sini. Di sini suku bunganya dalam tahun dan dikembalikan dalam bulan. Nah, begitu ya. Nah, berarti nilai diskonto yang ditanyakan, nilai diskonto berapa, kemudian modal yang diterima peminjam berapa, ya. Nah, diketahui M, rencana modal yang dipinjam adalah 5 juta. Kemudian P itu suku bunganya 18% per tahun. Kemudian T-nya adalah 9 bulan. Ditanyakan diskonto dan modal yang diterima. Ya, penyelesaian. Rumus yang digunakan adalah rumus 2, sebab suku bunganya dalam tahun dan T-nya dalam bulan, ya. Suku bunganya dalam tahun dan T-nya dalam bulan, berarti rumus yang kedua. Nah, ini rumus yang kedua. Ya, jika suku bunganya dalam tahun dan akan dibayarkan T bulan yang akan datang, maka dia menggunakan rumus ini, ya. Nah, akan dibayar 9 bulan yang akan datang, berarti 5 juta dikali 18% dikali 9 per 12, ya. Oke, 18% itu adalah per 100 dikali 9 per 12, ya. Oke. Nah, jadi hasilnya 675. Berarti besarnya diskonto setelah 9 bulan itu 600, setelah 9 bulan yang akan datang itu 675. Nah, besarnya modal yang diterima di awal itu adalah jumlah modal pinjaman yang rencana akan dipinjam itu 5 juta dikurangi dengan diskonto.
yaitu 675 ya. Nah, jadinya yang diterima hanya 4.325. Tetapi setelah 5 bulan dia harus mengembalikan sebesar 5 juta. Ya, seperti itu ya. Nah, ayo diskusi. Nah, Miss Nona meminjam uang 200.000 dengan diskonto 3% per bulan. Maka diskontonya adalah 3% dikali 200.000 tiap bulan. Sama dengan 6.000 ya. Nah, jadi ada 200.000. Kemudian dikali tiap bulannya dapat 3% untuk diskontonya. Berarti diskontonya itu adalah 6.000 per bulan. Jika Miss Nona akan mengembalikan pinjaman pada 2 bulan yang akan datang, maka awal pinjaman Miss Nona hanya menerima 200.000 dikurangi 2 dikali 6.000, kan 2 bulan. Nah, 12.000 kan? 200.000 dikurangi 12.000, maka hasilnya 188.000. Dan 2 bulan yang akan datang, ya, Miss Nona, ya, oke, Miss Nona di sini, bukan Pak Herman ya, oke, Miss Nona. Miss Nona harus membayar 200.000 ya. Jadi 2 bulan yang akan datang Miss Nona harus bayar tuh 200.000 ya. Nah, terus bagaimana kasus tersebut jika pinjamannya akan dikembalikan 30 bulan yang akan datang? Apa yang akan terjadi dan berapa diskontonya? Ya. Nah, ini juga dijawab di kolom komentar video YouTube Nona NWH ya. Jadi sudah ada 3, sudah ada 2 ya. Tadi yang di atas. Nah, kira-kira kalau seperti ini, Miss Nona, kira-kira bagaimana dia? Apa yang terjadi kira-kira dengan pinjaman Miss Nona? Nah, seperti itu ya. Nah, untuk latihan soal ini dijawab di Google Classroom ya. Oke, jadi silakan dijawab yang ini ya untuk materi mengenai diskonto. Oke, adik-adik semua, terima kasih sudah menonton video ini ya. Nonton sampai selesai ya. Oke, jika belum dipahami agar kiranya mengulang-ulang kembali videonya ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.